Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Hasan, NIM 230101802446, Prodi PAI. Ingin menjelaskan tentang aliran-aliran Islam, pokok pikiran dalam klasik dan modern. Ilmu kalam sebagai dikemukakan oleh Rasyid Ridho adalah ilmu yang membicarakan bagaimana menetapkan kepercayaan keagamaan agama Islam dengan bukti-bukti yang yakin secara teologis. Islam merupakan fenomena peradaban, kultural, dan realitas sosial dalam kehidupan manusia. Ilmu kalam ada dua, yaitu ilmu kalam klasik dan ilmu kalam modern. Ilmu kalam klasik merupakan teologi yang pembahasannya lebih cenderung kepada pembahasan tentang ketuhanan. Pembahasan pokok teologis yang terdapat dalam ilmu kalam klasik telah jauh menyimpang dari misinya yang paling awal dan mendasar, yaitu liberasi dan emansipasi umat manusia. Padahal semangat awal dan misi yang paling mendasar dari gagasan teologi Islam Tauhid, sebagaimana tercermin di masa Nabi Muhammad SAW, sangatlah liberatif, progresif, emansipasif, dan revolutif. Dan selanjutnya, kalam modern. Secara teologis, Islam merupakan sistem nilai yang bersifat ilahiyah, tetapi dari sudut sosiologis yang merupakan fenomena peradaban, kultural, dan realitas sosial dalam kehidupan manusia. Ia tidak dapat menghindarkan diri dari kenyataan sosial lain, yaitu perubahan, apalagi tidak dari pandangan ajaran Islam sendiri. Perubahan adalah sunatullah yang merupakan salah satu sifat asasi manusia dan alam raya secara keseluruhan. Pandangan umat Islam terhadap modernitas Barat dapat diapologikan menjadi 3 kelompok, antara lain: yang pertama, modernis, mengajukan adopsi modernitas Barat sebagai model yang tepat bagi masa kini, artinya sebagai model secara historis, memaksakan dirinya sebagai paradigma peradaban modern untuk masa kini dan masa depan. Yang kedua, tradisionalis atau salafi. Sikap kaum salafi sebaliknya berupaya mengembalikan kejayaan Islam masa lalu sebelum terjadinya penyimpangan dan kemunduran. Dan yang terakhir adalah kaum elektif, berupaya menghadapi unsur-unsur yang terbaik. Dan selanjutnya adalah aliran-aliran Islam. Yang pertama, aliran Khawarij merupakan sebuah aliran halam yang diambil dari kata kharoja dan merupakan bentuk jamak dari kharij yang berarti keluar dan memisahkan diri dari barisan Ali. Tokohnya antara lain Abdullah bin Wahab ar-Rashibi. Aliran Khawarij merupakan aliran teologi tertua yang merupakan aliran pertama yang muncul dalam teologi Islam. Menurut Ibnu Abi Bakar Ahmad Al-Syarastani, bahwa yang disebut Khawarij adalah setiap orang yang keluar dari imam yang hak dan telah disepakati para jamaahnya, baik ia keluar pada masa sahabat Khulafaur Rasyidin atau pada masa tabi'in secara baik-baik. Dan yang kedua adalah aliran Murji'ah. Murji'ah muncul sebagai reaksi terhadap teori-teori yang bertentangan dengan Syiah dan Khawarij, di mana kedua aliran yang disebut terakhir ini sama-sama menentang rezim Bani Umayyah, tetapi dari sudut pandang yang berbeda. Tokohnya antara lain yaitu Jaham bin Sofyan. Aliran Murji'ah ini muncul sebagai reaksi atas sikapnya yang tidak mau terlibat dalam upaya kafir mengkafirkan terhadap orang yang melakukan dosa besar. Sebagai hal itu dilakukan oleh aliran Khawarij. Mereka melakukan penilaian terhadap orang-orang yang terlibat dalam peristiwa tahkim itu dihadapkan Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang mengetahui keadaan iman seseorang. Yang ketiga adalah aliran Syiah. Secara etimologi, kata Syiah dalam bahasa berarti pengikut atau pendukung. Kemudian dalam kajian sekte-sekte Islam, secara terminologi Syiah berarti orang-orang yang mendukung Sayyidina Ali radhiyallahu anhu saja yang berhak menjadi khalifah dengan ketetapan nas dan wasiat dari Rasulullah SAW, baik tersurat maupun tersirat. Para ahli pada umumnya membagi sekte Syiah dalam 4 golongan besar, yaitu Haisaniyah, Yaitiyah, Imamiyah, dan kaum Gulat. Syiah secara terminologis adalah sebagian kaum muslimin yang dalam bidang spiritual dan keagamaannya selalu merujuk pada keturunan Nabi Muhammad SAW. Golongan Syiah muncul pada akhir masa Khalifah ketiga Utsman dan kemudian berkembang pada masa Khalifah Ali. Selanjutnya adalah aliran Mu'tazilah. Aliran ini sangat berkembang terutama pada pemerintahan Al-Ma'mun, seorang khalifah dinasti Abbasiyah yang sangat tertarik pada filsafat Yunani. Aliran Mu'tazilah didominasi metode rasional dalam pemikirannya. Tokohnya antara lain yaitu Wasil bin Atha,
Kata Mu'tazilah berasal dari kata i'tazil yang artinya memisahkan diri, sedangkan Mu'tazilah adalah orang-orang yang memisahkan diri secara harfiah. Kata Mu'tazilah muncul sebagai respon politik murni. Tokoh aliran Mu'tazilah banyak jumlahnya dan masing-masing mempunyai pikiran dan ajaran-ajaran sendiri yang berbeda dengan tokoh-tokoh sebelumnya. Dan selanjutnya adalah aliran Qadariyah. Menurut bahasa, kata Qadariyah berasal dari kata qadara yaqdiru qadrun, artinya memutuskan, menentukan, atau dari kata qadara yaqdiru qudratan, maqdiratan, artinya yang memiliki kekuatan dan kekuasaan. Menurut keterangan ahli-ahli teologi Islam, paham Qadariyah kenyataannya ditimbulkan pertama kali oleh seorang yang bernama Ma'bad al-Juhani. Para peneliti menegaskan bahwa aliran ini muncul dalam Islam untuk pertama kali di Basrah dalam suasana pertentangan berbagai pendapat dan pemikiran. Dalam ajaran atau pahamnya, Qadariyah sangat menekankan posisi manusia yang amat menentukan dalam gerak laku dan perbuatannya. Manusia mempunyai kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya itu dalam menentukan keputusan yang menyangkut perbuatannya sendiri. Manusialah yang menentukan tanpa ada campur tangan Tuhan. Dan yang terakhir adalah aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, salah satu aliran pemahaman teologis akidah Islam. Pemahaman teologi aswaja ini diyakini sebagian besar umat Islam sebagai pemahaman yang benar yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya. Secara ideologi, politik, penganut aswaja juga sering disebut dengan kaum Sunni. Istilah ini sering disamakan dengan kaum Syi'i. Hal ini pada awalnya terjadi karena adanya perbedaan pandangan di kalangan para sahabat Nabi mengenai kepemimpinannya setelah wafatnya Nabi. Setelah itu persoalan berlanjut menjadi persoalan yang bersifat politik. Dari ranah yang terpolitisasikan inilah akhirnya persoalannya berkembang ke dalam berbagai perbedaan pada aspek-aspek yang lain, terutama pada aspek teologi dan fikih. Cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurangnya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.